semua. Jadi, sebelum sampai di Jogja, kita sempat mendatangi tempat wisata nih, yaitu Gua Sunyaragi yang terletak di kota Cirebon. Sunyaragi ini berasal dari kata sunya yang artinya sunyi dan ragi yang artinya raga. Sekarang kita sudah sampai di salah satu lokasi, yaitu adalah Gua Sunyaragi. Jam berapa sih sekarang? Jam 8. Nah, kita berangkat dari jam 3 itu udah berangkat. Dan kita sekarang jam 8 baru sampai di Gua Sunyaragi. Nah, jadi ini Gua Arga Jumut guys, salah satu situs di Gua Sunyaragi yang dipercaya dapat mengantarkan orang terpilih ke Tanah Suci Mekah. Nah, jadi ini salah satu video di mana kita memasuki salah satu gua tersebut. Sebelum melakukan kegiatan di sawah, saya membantu induk semang merapikan kamar terlebih dahulu. Karena pada pagi ini kita akan ke sawah untuk membajak sawah dan melihat pertandingan bola lumpur. Jangan lupa menantikan keseruan kita selanjutnya. Bersama waktu kau cemburu, kini kau menghilang, seakan semua tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 11 kesehatan 4. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi Hanaf. Saya Gusti Ayu Kirana. Saya Farid Adira. Saya Amalia Sadiana Aisyah. Saya Yakita Samira. Saya Nasruddin Samila. Sebelum itu kita lagi di mana sih? Wah iya, katanya suasananya baru nih. Nah betul, jadi sekarang kita ada di Desa Penting Sari. Nah di video kali ini kita akan menampilkan kegiatan P5 kami dengan tema kearifan lokal. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan di Desa Penting Sari ini ada beragam. Mulai dari membuat janur, membatik, wayang, dan mengenal UMKM kopi. Gak cuma itu, kita juga bakal basah-basahan dengan membajak sawah, main bola lumpur, dan menangkap ikan. Oke, kegiatan-kegiatan ini bertujuan agar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita terkait kearifan lokal yang masih ada di masyarakat. Dan tentunya kaya akan nilai sosial, budaya, dan spiritual. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat kegiatannya nanti gimana ya. Dadah! Jadi, kegiatan pertama yang kita lakukan di Desa Penting Sari adalah membuat wayang rumput atau wayang suket. Wayang suket merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Nah, wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita perwayangan pada anak-anak di desa-desa Jawa. Jadi, pembuatan kerajinan wayang rumput ini dapat dibilang mudah dan dapat diikuti. Dari video ini dapat kita lihat nilai-nilai yang melekat pada wayang suket adalah ketelatenan, keuletan, dan kesabaran yang dibentuk dalam diri seseorang.
Kegiatan selanjutnya adalah kreasi janur. Janur adalah daun muda dari tanaman paleman seperti kelapa. Dan kreasi janur adalah kegiatan mengolah janur menjadi anyaman untuk hiasan atau dekorasi hingga sebagai simbol sakral suatu acara. Seni membuat janur masih sangat dilestarikan di Desa Penting Sari. Banyak pengunjung datang untuk turut belajar membuat kreasi janur ini. Kami diajarkan untuk membuat kreasi janur berbentuk keris. Keris adalah senjata tradisional Jawa yang digunakan untuk melindungi diri. Jadi, janur ini punya makna yang menarik loh, yaitu bahwa manusia harus bisa menjaga diri dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Proses pembuatannya cuma perlu pola yang simple dan berulang seperti pada video. Jadi mudah banget buat diikutin. Yang masuk di kelompok 1 ada angka untuk kelompok 1, F1, F3, dan F9. Udah jadi. Jadi guys, pagi ini aku udah keliling Desa Penting Sari. Nah, ini kegiatan hari ini tuh ada banyak sekali. Salah satunya adalah membatik. Nanti kita akan melakukan wayang janur dulu, baru kita akan pergi membatik di pendopo. Dadah. Jadi teman-teman, kita sudah ada di pendopo membatik. Nah, kain yang ditampilkan kakaknya itu adalah kain jeroan batik. Kain tersebut bukanlah kain batik asli, melainkan secara UMKM dibuat menggunakan teknik sablon. Nah, ya sehingga menghasilkan warna yang berbeda depan dan belakang. Di saat depannya terlihat warnanya jelas, tetapi warna belakangnya itu adalah transparan seperti buram gitu. Sedangkan dengan batik asli memiliki pola dan warna yang sama yang menggunakan teknik malam api. Bisa dilihat di video yang kakaknya tampilkan. Lanjut. Jadi kita di sini sedang melukis batik dengan pemandangan gunung dan sawah yang ada di kampung. Jadi yang pertama kita rendam dulu cantingnya selama beberapa saat. Setelah itu nanti kita ambil cantingnya dan sisakan sedikit air. Saat diangkat, miringkan cantingnya ke samping agar tidak terlalu tumpah. Dan jangan lupa untuk meniupnya agar tidak terlalu panas. Lalu kita mulai membatik sesuai garisnya. Lakukan dengan perlahan sampai dia menembus kain belakangnya. Jadi itu dia vlog kelompok 6 membatik di Penting Sari. Sampai jumpa di kegiatan kelompok 6 selanjutnya. Dadah. Halo guys, sekarang kita lagi di tempat kopi madu Merapi. Ini ada Sapura. Lia, Amalia. Parah banget ya, gue gak disebut. Jadi di Indonesia ada 2 jenis kopi yang diproduksi, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Sekarang kita lagi kegiatan UMKM kopi di Penting Sari. Jadi gimana menurut kalian rasa kopinya? Artinya dari 1 sampai 10. Mantap. Ini tuh kopinya rasanya kayak agak teh sedikit gitu karena gulanya mungkin kebanyakan. Nah, mungkin kalau misalnya gulanya kebanyakan rasanya bakal pas banget. Walaupun aku gak suka kopi tapi gitu. Oke. Kegiatan pertama saya adalah membajak sawah. Membajak sawah sangatlah penting dilakukan karena bertujuan untuk menggemburkan tanah sebelum ditanami padi. Jadi guys, kita udah dapat lele. Ini lelenya. Bisa kita lihat. Ini lelenya masih di
ada airnya aja. Jadi nggak kelihatan guys. Iya benar. Kita lihat lagi di kegiatan selanjutnya. Dadah. Halo semuanya, jadi kegiatan yang saya akan lakukan kali ini adalah menanam padi. Ini adalah sebuah benih padi. Benih padi ini dapat tumbuh dengan cara kita akan menebarkan gabah, bibit gabah di daerah persawahan sekitar dengan kondisi kering. Lalu setelah 2 minggu akan mulai tumbuhlah benih-benih yang mulai terbentuk. Lalu setelah benih sudah siap, kita akan membajak sawah tersebut terlebih dahulu menggunakan kerbau, itu dengan cara manual atau dengan traktor. Lalu setelah dibajak kita berikan air dan kita diamkan dengan kurang lebih 2 hari. Setelah itu kita bisa langsung menanam benih-benih tersebut ke dalam sawah ini dalam kondisi sawah yang basah seperti ini. Lalu setelah 2 hari sawah ini harus segera dikeringkan. Setelah dikeringkan itu dalam 2 minggu harus segera diberikan kembali air seperti ini agar dapat tumbuh dengan sempurna. Lalu setelah 1 bulan kita bisa mulai memberikan pestisida. Pestisida ini kita bisa berikan sebanyak 1 bulan sekali. Setelah itu setelah kita berhasil mencapai 3 bulan, itu adalah musim dimana biasanya para petani itu akan memulai panennya. Panennya itu dengan cara mengarit padi-padi tersebut. Lalu setelah diarit, kita ambil gabahnya dengan cara dipukul. Lalu biji padinya itulah yang nanti akan menjadi beras yang akan kita makan. Setelah melakukan kegiatan menangkap ikan dan juga menanam padi, kita diarahkan ke sebuah lahan yang di dalamnya sudah ada 2 buah gawang. Di situ kami melakukan kegiatan bermain bola lumpur. Jadi anak-anak dari kelas teknik, kelas kesehatan, kelas umum, kelas sosial, dan lain-lain bersama-sama bermain bola lumpur. Permainan ini tentu sangat membutuhkan kerjasama tim, dan juga kegiatan ini dapat meningkatkan kebugaran fisik anak-anak di Desa Penting Sari. Hai semua, nggak kerasa nih udah selesai aja nih kegiatan kita. Gimana kegiatan kita kali ini? Seru! Desa Penting Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.